Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bersama dengan aku, Panorama Griffin Augusta di channel Griffin FC. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin kalian pernah dengar tapi bingung, yaitu tentang uji hipotesis. Jadi, jangan kabur dulu ya, tenang aja. Aku bakal jelasin pelan-pelan, santai, tapi tetap dapat ilmunya. Soalnya penting banget nih kalau kalian belajar tentang statistika. Untuk sebelumnya, kita kenalan dulu dengan apa itu uji hipotesis. Sebelum ke soal, aku jelasin dulu ya. Jadi, uji hipotesis adalah metode untuk memeriksa klaim atau statement. Kemudian, hipotesis 0 atau H0 sama dengan klaim awal, misalnya mu 50. Dan ada hipotesis alternatif, yaitu H1 dengan klaim tandingan, misalnya mu tidak sama dengan 50. Jadi, kita hitung statistik dari data sampel, lalu bandingkan dengan batas kritis. Nah, jadi untuk inti uji hipotetis adalah yang pertama adalah cari Z hitung. Kemudian kita bandingkan dengan Z kritis. Setelah itu, jika Z hitung di luar batas, maka tolak H0. Jika Z hitung di dalam batas, maka gagal tolak H0. Intinya, apakah kita cukup ekstrim untuk menolak data klaim awal? Jadi intinya, gampangnya ya, uji hipotesis itu cara buat nentuin klaim awal itu benar nggak sih? Misalnya, perusahaan bilang rata-rata produksi 50 menit. Nah, kita pengen tahu benar nggak sih klaim itu atau cuma asal ngomong. Jadi, kita bikin yang namanya hipotesis 0, yaitu H0, yaitu klaim awal. Terus, kita juga bikin hipotesis alternatif yaitu H1, yaitu tandingan dari klaim awal. Setelah itu, kita ngitung statistiknya. Biasanya pakai Z-score. Lalu kita bandingin dengan Z kritis. Kalau hasil kita terlalu ekstrim sampai di luar batas, kita bilang, klaimnya salah. Nih, kita tolak. Tapi, kalau masih di dalam batas, kita bilang klaim awalnya cukup bukti buat tolak. Nah, itu dia logika sederhananya. Kemudian kita akan masuk ke dalam soalnya ya. Untuk soal yang pertama adalah, sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu produksi sebuah produk adalah 50 menit. Seorang supervisor merasa bahwa waktu produksi sebenarnya berbeda dari klaim perusahaan. Ia mengambil sampel acak dari 36 produk dan mendapati bahwa rata-rata waktu produksi sampel adalah 52 menit. Diketahui simpangan baku populasi adalah 6 menit dan uji hipotesis ini pada tingkat signifikansi alfa yaitu 0,05. Jadi pertanyaannya adalah, apakah waktu produksi berbeda dengan klaim perusahaan? Pertama, untuk menjawabnya kita dengan langkah yang pertama yaitu hipotesis. Yaitu kita tulis lagi H0 sama dengan mu sama dengan 50. Artinya rata-rata produksi sama dengan 50 menit. Kemudian H1 yaitu mu tidak sama dengan 50. Artinya rata-rata waktu produksi nggak sama dengan 50 menit. Bisa lebih, bisa kurang. Langkah yang kedua yaitu hitung Z untuk soal yang pertama. Untuk rumusnya adalah Z sama dengan dalam kurung X min mu 0 per simpangan baku populasi dibagi akar N. Untuk X ini adalah rata-rata sampel. Untuk mu 0 adalah rata-rata populasi menurut klaim. Dan ini adalah simpangan baku dan ini N adalah ukuran sampel. Jadi kita masukin angkanya ke dalam rumusnya, yaitu Z sama dengan 52 dikurangi 50 per 6 dibagi akar dari 36. Sama dengan 2 per 6, akar dari 36 adalah 6. Jadi sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2. Jadi kita dapat nilai Z-nya adalah 2. Kemudian adalah langkah ketiga, batas dan bandingkan soal. Nah, karena ini adalah uji dua sisi dengan alfa 0,05, kita bagi jadi 2, yaitu menjadi 0,025. Kemudian, kita cek dalam tabel kritisnya untuk Z-nya adalah untuk 0,025 adalah 1,96. Jadi, untuk batas bawahnya adalah negatif 1,96, sedangkan untuk batas atasnya adalah plus 1,96. Jadi Z hitung
sama dengan 2, yaitu di luar batas. Nah, sekarang kita bandingin Z hitung dengan batas ini. Jika Z kita adalah 2, kalau kita lihat bahwa 2 lebih besar dari 1,96. Jadinya ini di luar batas. Oke. Jadi untuk kesimpulan soal yang pertama adalah nilai Z kita adalah 2. Jadi lebih besar dari 1,96. Artinya dia di luar kotak daerah. Jadi kita menolak H0. Kesimpulannya bahwa bukti kalau waktu produksi memang beda dari 50 menit. Yang kedua, sebuah perusahaan mengklaim bahwa 80% produknya lolos uji kualitas. Seorang auditor ingin membuktikan bahwa produksi yang lolos kurang dari 80%. Ia mengambil sampel dari 200 produk dan menemukan bahwa 150 produk lolos uji. Uji hipotesis ini pada tingkat signifikansi 0 alfa, yaitu sama dengan 0,01. Untuk pertanyaannya adalah tentukan hipotesis 0 dan alternatif. Kemudian ada statistik uji. Yang ketiga adalah daerah penolakan dan kesimpulan. Jadi, langkah yang pertama, kita hipotesis. Pertama, untuk H0, P sama dengan 0,8. Dan untuk H1 sama P kurang dari 0,8, yaitu kita pakai uji satu sisi kiri. Kemudian, kita hitung Z. Untuk P sama dengan 150 per 200 sama dengan 0,75. Ini untuk proporsi sampel. Kemudian kita masukkan ke rumus Z, yaitu Z sama dengan dalam kurung P bagi E dikurangi PO per akar dari PO dalam kurung 1 min PO dibagi N. Itu untuk hasilnya adalah 0,75 dikurangi 0,8 dibagi akar dari 0,8 dikali 0,2 dibagi 200. Untuk hasilnya adalah negatif 0,05 dibagi 0,02828. Jadi hasilnya kurang lebih adalah negatif 1,768. Langkah yang keempat adalah kita cari batas dan bandingkan. Untuk Z kritisnya ada alfa sama dengan 0,01. Jadi ini kita temukan bahwa negatif 2,33. Dan untuk batas Z kurang dari negatif 2,33. Sekarang kita bandingin Z hitung dengan batas kita, yaitu negatif 1,78. Karena negatif 1,768 lebih besar dari negatif 2,33, dia nggak masuk ke daerah penolakan. Jadi untuk kesimpulan soal kedua ini adalah karena hitung nggak masuk daerah penolakan, jadi kita gagal menolak H0. Artinya, nggak ada bukti kuat kalau proporsi produk yang lolos itu kurang dari 80%. Jadi kemungkinan si autor ini kayaknya terlalu tergugah. Jadi kesimpulan materi untuk uji hipotesis yaitu yang pertama, untuk mengerjakan soalnya adalah bandingkan Z hitung dengan Z kritis untuk putuskan H0. Kemudian, jika Z hitung di luar batas, maka tolak H0. Dan jika Z hitung dalam batas, gagal tolak H0. Simpelnya, apakah data cukup ekstrim buat nolak klaim awal? Itu dia guys, dua contoh soal uji hipotesis yang udah kita bahas pelan-pelan dari awal sampai kesimpulan. Kita udah belajar cara nulis hipotesis, hitung Z, cari batas, dan sampai buat kesimpulan. Kalau masih bingung, pause videonya, catat pelan-pelan, atau komen di bawah ini. Pasti aku jawab kok. Dan jangan lupa like, share, subscribe, biar aku makin semangat buat video edukasi kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.